Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Sekolah, saya minta maaf atas kehadiran saya. Kiranya kehadiran saya mengganggu kegiatan Bapak pagi ini ya. Mohon maaf. Saya Dian Nurmahim, Pak, peserta calon guru penggerak yang sekarang sedang pendidikan guru penggerak tingkatan 9 Kabupaten Purwakarta, terkait dengan tugas yang saya peroleh tentang pembuatan video terkait dengan topik dilema etika dan buta moral. Jadi ke depan saya mohon izin untuk mengajukan atau memberikan pertanyaan kepada Bapak, mohon untuk dijawab gitu ya. Siap, seandainya bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak. Ini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, Pak. Ya. Sampai saat ini selama ini gitu ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, apakah itu terkait dengan dilema etika atau apakah itu terkait dengan bukan moral? Terima kasih sebelumnya untuk pandian khususnya selamat mengerjakan tugas. Ya, mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan memenuhi harapan. Terkait permasalahan yang baru saja diungkapkan tentang dilema. Yang menjadi dilema memang semacam apa ya? Buah si malakama, dimakan bagaimana, tidak dimakan bagaimana, kan seperti itu kalau dilema itu. Artinya dua pilihannya sama-sama bagus. Tentang kegiatan selama ini mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika, khususnya berarti yang terjadi di sekolah ini ya. Kalau dikatakan kasus sebetulnya kurang pas, karena kalau kasus biasanya negatif. Dilema etika yang bisa teridentifikasi selama ini karena memang dengan saya dengan memperhatikan dan mengamati walaupun secara tidak khusus masing-masing karakter dari tenaga guru yang ada dan tenaga yang lainnya yang ada di sekolah ini. Jadi yang saya lakukan hanya itu, karena saya mencoba mendekati ataupun mengelola di sekolah itu secara humanisme, artinya secara faktor kemanusiaan, personil dengan personil, tetapi tidak ada teknik khusus, hanya mengamati misalnya karakter atau pembawaan mereka masing-masing. Itu dilema etika ya? Iya. Kalau terkait dengan satu lagi bujukan moral, itu bagaimana Bapak mengidentifikasi? Bujukan moral maksudnya? Ya, kalau itu ini dengan antara baik dan baik gitu ya. Ya. Terus ada lagi kan satu lagi terkait dengan bujukan moral. Ada sesuatu hal yang tidak Bapak inginkan tapi itu membujuk tuh. Dan pilihannya apa ya, antara kebaikan dan wah ini ada tantangan sendiri. Bagaimana Bapak mengidentifikasi? Kurang mudeng ini. Masing-masing pemaham. Itu terkait dilema etika ya. Dan satu lagi ini terkait dalam konteks bujukan moral ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa masalah ini adalah arahnya bujukan moral?
Ya seperti apa, mengidentifikasi yang awal tadi dilema etika dalam membentukkan moral ini juga pengidentifikasian yang dilakukan hampir tidak jauh berbeda dengan mengamati karakter dan dikaitkan dengan karena kita berusaha untuk profesional berkaitan dengan kinerjanya masing-masing. Hanya ketika ada sesuatu yang katakan ya kurang berkenan, istilah dengan prosedural ke kinerja dilakukan kalau apa ya, sebetulnya kalau ada ketidakpasan dengan kinerja itu secara langsung bisa terlihat ya, hanya mengidentifikasinya hanya seperti itu. Iya. Jadi ini mah tidak sesuai dengan harapan kita ya, dengan dengan kesepakatan. Ya. Jadi di awal itu sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan karena sudah diinformasikan sebelumnya semacam kalau kesepakatan tidak, tapi hanya informasi bahwa misalkan dalam bekerja itu kita berusaha untuk profesional, misalnya seperti bla 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 bla. Nah, ketika itu ada yang menyimpang dari itu, berarti kan ini ada terjadi penyimpangan. Ada sesuatu. Nah, di sanalah baru bisa teridentifikasi. Oke, terima kasih Pak. Terus pertanyaan berikutnya Pak, ini terkait dengan teknis pengambilan keputusan. Terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika gitu ini Pak ya. Artinya dua-duanya gitu itu ada nilai kebajikan di sana. Selama ini yang Bapak lakukan, bagaimana Bapak menjalankan cara mengambil keputusannya itu terkait dengan dilema etika itu Pak? Selama ini kalau ada hal-hal yang seperti ditanyakan barusan ke dalam mengambil keputusan terkait dengan apa istilahnya dua hal yang sama-sama benar gitu ya. Saya ambil contoh yang saya hadapi sekarang ini sebetulnya tidak ada permasalahan yang istilahnya yang harus serius, yang dalam tanda kutip yang negatif. Kalaupun bisa dikategorikan dua keputusan yang benar, misalkan itu satu contoh kasus saja, misal seorang guru yang memang mempunyai kebiasaan misalkan di rumahnya setelah jam bebas atau setelah jam pulang itu ada kegiatan pagi berupa kegiatan pengajian. Nah tiba-tiba acara itu karena sesuatu hal yang waktunya misalkan sepulang, biasanya dilakukan sepulang kerja, tapi di awal akhirnya kan meminta izin. Nah itu kan kegiatan di rumah juga benar, beliau juga kerja juga harus benar kan seperti itu. Nah yang saya ambil adalah karena itu sifatnya insidental, tidak berkala, tidak rutin gitu ya. Ya secara kebijaksanaan saja ya silakan, karena peristiwanya juga hanya hari itu saja dan tidak ada lagi. Tetapi karena kelas juga ada ditinggalkan, maka meminta kepada guru tersebut untuk menyiapkan sesuatu yang mengisi waktu yang bisa ditanggulangi oleh rekan sejak orang guru yang lain. Nah, kan itu kasuistis ya, satu kasus ya. Mungkin kasus yang lain, ketika ada kasus lain mungkin penanganannya berbeda juga. Berbeda. Tetapi secara prosedur Pak, prosedur tetap bagaimana langkah-langkah atau prosedur tetap Bapak ketika dilema etika itu ada? Prosedur yang sering saya lakukan adalah komunikasi dan pendekatan.
Komunikasi dari istilahnya dari guru dengan saya khususnya, kemudian dengan rekan-rekan semua. Biasanya dengan guru berkomunikasi dulu dengan saya selaku kepala sekolah. Ketika ada ya sesuatu yang apa ya istilahnya kurang pas dari saya selaku kepala sekolah, suka di apa ke rekan-rekan diminta pendapatnya atau masukannya. Prosedur yang sudah ditempuh itu. Jadi komunikasi dan komunikasi. Supaya komunikasi dan elaborasi kalau kayak itu supaya jelas. Udah saling mengisi itu ya. Saling mengisi. Nah, apa dari prosedur yang menjadi ketetapan langkah tetap gitu ya, ketika dilema itu ada, apakah ada yang dianggap langkah-langkah paling efektif gitu Pak? Paling efektif dalam menyelesaikan dilema ITK itu apa? Yang selalu ini dirasakan, oh ini efektif, paling efektif. Dari beberapa kasus ya, beberapa peristiwa yang sudah dijalani ketika menghadapi hal demikian, menurut saya yang paling efektif yaitu tadi dilakukan secara komunikatif. Tidak istilahnya langsung menggunakan kewenangan selaku pimpinan, ini boleh, ini tidak boleh atau jangan, tapi dilihat dulu apa yang permasalahannya, komunikasi, saran pendapat yang lain, barulah diambil keputusan. Jadi musyawarah lah intinya. Itu efektifnya itu ya. Itu ya. Terus yang berikutnya Pak, dari hal-hal yang sudah teralami, mungkin di situ ada tantangan-tantangan tersendiri Pak ya dalam menyelesaikan masalah dilema itu. Kira-kira yang menurut pengalaman itu tantangan-tantangan yang ada itu apa itu? Kalau tantangan berarti menurut saya lebih ke personil pribadi ya. Artinya saya sering mengungkapkan di sini, khususnya di sekolah ini, bahwa kita ini bukan militer tapi sipil, otomatis pendekatannya pun sipil. Karena pendekatan sipil biasanya yang lebih tantangan itu lebih ke keperasaan. Artinya ketika ingin memutuskan sesuatu, walaupun sesuatu istilahnya itu benar, kita juga masih terganjal dengan perasaan, apakah takutnya tersinggung tidak dengan apa yang akan diucapkan. Tantangannya hanya seperti itu. Berarti baper itu harus ya? Ya harus. Okay. Tapi kadang-kadang itu juga turut istilahnya menghasilkan suatu keputusan yang pas juga gitu dengan baper itu. Karena setiap manusia punya perasaan. Nah itu yang lebih jadi tantangan. Tapi tetap maksudnya diungkapkan hanya ada dicari satu cara ataupun momen yang bisa disampaikan tetapi tidak sampai tersinggung. Win-win solution ya. Seperti itu. Berikutnya Pak, apakah ketika ada satu masalah atau kasus ya dalam konteks yang positif ya, kasus positif, karena nilai-nilai juga di sana positif, apakah setiap ada kasus Bapak itu dalam penyelesaiannya acuan atau koridor waktunya harus mengacu kepada schedulean yang sudah ada? Kalau schedule saya tidak ada, jadi karena memang berdasarkan kejadian atau peristiwa tertentu. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk mengatasi suatu macam ya apakah itu permasalahan ataupun satu dilema, tidak artinya itu. Ini sifatnya unpredictable ya, tidak bisa diprediksi. Hanya saja kalau yang sifatnya rutin untuk saling mengungkapkan ataupun dirasa ada masalah biasanya dilakukan dalam rapat sekolah. Kalau yang biasanya 1 bulan sekali, nah pada saat itu juga kadang-kadang disampaikan.
Artinya tadi hasil identifikasi artinya menurut saya ada semacam dilema seperti ini, diungkapkanlah. Ketika itu diungkapkan bisa saja miskomunikasi atau salah pemahaman dari saya pribadi ataupun dari rekan lain. Nah, tadi prosedurnya komunikasi. Karena itu yang paling efektif. Terus Pak, ini dari teknis prosedur ke efektivitasan pengambilan keputusan tadi, apakah sumber daya baik itu sistem, sumber daya manusianya, sumber daya anggaran dan sebagainya itu yang bisa membantu Bapak mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang membantu dalam pengambilan keputusan faktor-faktor mungkin eksternal lah gitu ya. Faktor eksternal sebetulnya untuk pengambilan keputusan yang sampai melibatkan misalnya menimbulkan dukungan dari luar atau faktor eksternal sampai saat ini alhamdulillah belum dialami. Ya. Artinya tidak ada permasalahan yang memang terasa berat. Kalaupun ada, ya kaitannya dengan misalkan dengan lingkungan sekolah seperti ini, ya unsur komunitas sekolah dimaksimalkan yang menjadi hukum. Nah, kemudian ada juga dengan pernah lah istilahnya kasus kecil-kecilan sih, tapi sebetulnya tidak terlalu memerlukan pihak luar, hanya memerlukan data saja untuk memutuskan sesuatu yang memang data itu bisa diambil dari luar. Artinya dengan yang pernah dilakukan itu dengan berkomunikasi dengan istilahnya komite kelas itu stakeholder dari sekolah itu masuk juga kan ya? Juga. Nah, adapun perencanaan yang disepakati di sekolah ini seandainya memang permasalahan yang menghadapi jelimet istilahnya atau memang memerlukan, barulah kita berkomunikasi dengan pengawas ataupun rekan-rekan yang lain yang memang bisa dirujuk, misalkan ketua organisasi GRI ataupun K3S. Artinya pihak-pihak tadi yang disebut adalah sumber daya yang bisa mempermudah atau jadi satu faktor mempermudah masalah dalam ITK itu. Dan terakhir Pak, dari sekian banyak jumlah kasus masalah terkait dengan dilema ITK itu, kira-kira yang bisa Bapak ambil pelajaran dari semua kasus itu terkait dengan dilema ITK itu apa? Pak? Pembelajaran yang bisa saya petik dari dilema etika, moral, kasus-kasus yang terjadi ini adalah pikiran positif. Artinya kalau dengan pikiran yang ini pelajaran yang saya ambil ya, dengan pemikiran yang positif, hal yang bagus pun tidak akan terlalu mempengaruhi dalam suatu keputusan. Hal yang buruk pun, kekurangan pun tidak akan terlalu memberatkan. Artinya tergantung pikiran kitanya. Tergantung pikiran kita apa. Kalau positif, apapun kekurangan atau perbedaan terjadi, pasti ada hikmah atau ada sesuatu nilai yang bisa diambil untuk mendasari suatu keputusan. Ya, artinya kualitas dari perspektif positif itulah yang bisa bagaimana kualitas atau output dari penyelesaian masalah itu bisa diambil Pak ya. Pak Heri, saya ucapkan terima kasih apa yang disampaikan dan apa yang saya peroleh dari Pak Heri terkait dengan pengalaman-pengalaman itu sungguh menjadi referensi bagi saya bagaimana saya mampu membangun sebuah keputusan, apakah itu basisnya dilema etika atau tidak.
terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan. Dan terima kasih juga kepada institusi SDN Negeri 2 SDN Negeri 1 Tanjung ini sudah memfasilitasi saya melaksanakan tugas ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.